Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rifa Nista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kan? Dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point series matematika untuk SD atau MI kelas 4. Yang mana kali ini kita masih membahas untuk soal pemecahan masalah ya, di bab 1 ya, atau lebih tepatnya di latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Di sini ada soal pemecahan masalah. Jadi sebenarnya untuk yang lainnya sudah kita bahas semua, tapi untuk pemecahan masalah masih ada beberapa yang belum ya, termasuk ini. Oke adik-adik sekalian, langsung saja ya. Tapi mungkin yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya atau mau mencari pembahasan yang lainnya untuk ESP kelas 4 ini udah kita bahas semua dari bab 1 sampai terakhir ya. Bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke nomor 1. Tentukan suatu pecahan yang lebih besar dari 1/4 tetapi lebih kecil dari 1/2. Nah, berapa kira-kira ya pecahan yang lebih besar dari 1/4 tetapi lebih kecil dari 1/2? Ini caranya gimana? Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Misalnya ini penyebutnya kita jadikan 4 ya. Kalau kita jadikan 4 berarti ini tetap 1/4, ini 1/2 nya 2 jadi 4 kali 2, maka ini juga 1 kalikan 2 jadinya 2/4. Nah, 1/4 2/4, nah berarti masih tidak bisa ya, maka penyebutnya nanti kita ubah lagi berapa. Coba dilihat di sini sudah saya kerjakan ya adik-adik sekalian ya, ini ya. Jadi saya jadikan dengan 4 penyebutnya. Nah jadinya 1/4 sama 2/4. Nah ini kan 1/4 ya, senilai jelas 1/2 itu kan senilai 1/4. Tapi di sini yang lebih besar dari 1/4 lebih kecil dari 2/4. Nah tidak ada, karena 1 langsung 2 ya. Beda kalau misalnya di sini penyebutnya berbeda, misalnya 1/5 sama 3/5, lah itu ada 2/5. Nah kalau tidak ada penyebutnya 4 sama 2 kita jadikan, kalau 6 tidak bisa ya, karena ini 4 tidak bisa 6, maka kita jadikan 8 ya, 8. Nah jadikan 8 berarti 1/4 penyebutnya kita ubah jadi 8, berarti 4 jadi 8 kita kalikan dengan 2. Nah ini ya, 1/4 kita kalikan 2, 4 jadi 8 kalikan 2 jadinya 2/8. 1 juga kita kalikan 2, jadi 1/4 itu senilai dengan 2/8. Sedangkan 1/2, 2 jadi 8 kita kalikan 4. Nah maka ini 1 juga kita kalikan 4. Nah, ini ya, 4/8, jadi setengah itu sama dengan 4/8. Nah kalau seperti ini, nah ini ada 2/8, kemudian ada 4/8, maka yang lebih besar dari 2/8 itu adalah 3/8. Yang lebih kecil dari 4/8 adalah 3/8, maka ketemu ya, ini jadinya 3/8. Jadi penyebutnya ini kita ubah menjadi 8, maka nanti ketemu pecahannya yaitu 3/8. Jadi pecahan yang lebih besar dari 1/4 dan lebih kecil dari setengah adalah 3/8. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 1 ya. Lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 di sini ada bentuk desimal ya. Jika 3/n itu sama dengan 0,375, berapakah nilai dari n/10? Nah, ini caranya gimana? Kita cari n-nya terlebih dahulu ya adik-adik sekalian. Oke. Di sini nah, bisa dilihat ya. Jadi 3/n 0,375, sedangkan n/10 yang ditanyakan berapakah nilainya. Nah kita cari n-nya dulu. Nah 3/n tadi sama dengan 0,375, di belakang koma 3 angka itu artinya adalah per 1000 atau sama dengan 375/1000. 375/1000. Nah kita hitung, kita sederhanakan ya. Ini bisa kita bagi dengan 125/125 ya. Jadi biar tidak merubah nilai atau tetap senilai ya. Oke, 375 kita bagi dengan 125, hasilnya adalah 3 ya. 3 kali 125 itu 375. Nah, hasilnya adalah 3. Kemudian ini 1000 dibagi 125 hasilnya adalah 8. Maka 3/n sama dengan
3/8. Ini udah kita sederhanakan jadi paling sederhana ya. Nah, sekarang kita kalikan silang untuk mencari n-nya ya. 3 kali n atau 3n itu sama dengan 3 kali 8 atau 8 kali 3 sama aja ya. 3n sama dengan 8 kali 3, ini kita kalikan silang. Nah, berarti 3n itu sama dengan 24. 8 kali 3 24 ya. Oke, maka untuk mencari n sama dengan 24 dibagi dengan 3. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Nah, n-nya udah ketemu 8. Nah, sekarang kita kembali lagi karena ditanyakan berapakah nilai n per 10. Nah, n-nya 8 kita masukkan. N per 10 berarti sama dengan 8 dibagi 10. 8 bagi 10 berapa hasilnya? 0,8. Jadi jawabannya adalah 0,8. Nilai n per 10 berarti adalah 0,8 karena bentuknya desimal yang diminta ini ya. Desimal, yang juga saya buat desimal 0,8. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2 ya. Jadi apabila terlalu cepat mungkin bisa diulangi, atau mungkin kalau masih belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar untuk ditanyakan ya. Oke adik-adik sekalian, langsung kita ke soal berikutnya nomor 3. Nah, perhatikan gambar persegi di samping. A. Tuliskan bentuk pecahan dari bagian A, B, dan C masing-masing. Kemudian yang B, lengkapilah arsiran pada gambar di samping sehingga menunjukkan pecahan 5/32. Ya, kita lihat gambar ini ya. Nah, ini untuk lebih mempermudahkan kita dalam mengerjakan ya. Untuk bentuk pecahannya nanti kita ini garisnya kita perpanjang semua. Ini kita perpanjang. Nah, nanti jadi bentuk pecahannya berapa ini setiap potongan. Kalau seperti ini kan kita lebih agak susah ya, Dek ya. Ini nanti kita perpanjang. Jadi ada berapa kotak kira-kira, coba ya kita lihat ya. Jadi nanti yang ditanyakan adalah A, kemudian B dan C itu berapa. Oke, di sini sudah saya gambarkan juga. Lah ini kalau diperpanjang jadinya seperti ini ya. Jadi bentuk perseginya itu ada 1 2 3 4 tuh 2 3 4 kali 4, ada 16 persegi ya. Tetapi setiap persegi kita potong lagi menjadi 4 ya, terdiri dari 4 buah segitiga ya. Jadi di sini tiap potongannya itu nilainya adalah berarti 4 kali berapa tadi deh? 4 kali 16 ya. 4 kali 16 itu berarti ada 64. Nah, itu ada 64 ya. Jadi ini setiap potongannya nilainya adalah 64. Coba kita lihat di gambarnya di sini ya. Nah, ini saya jajarkan. Nah, ternyata untuk yang bagian ini, nah ini yang diarsir ya. Lah yang ditanyakan adalah bentuk pecahan dari bagian A. Bagian A itu berarti dari sebelah sini ya. Dari sini ke sini, ini bagian A. Nah, bisa kita hitung adik-adik sekalian. Ini totalnya tadi 64, berarti ini berapa bagian? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini 4 ditambah ini 2, ini 2. Berarti jadinya adalah yang bagian A ini adalah 8/64 ya. Jadi untuk lebih mudah bisa dibuat sini, diperpanjang. Nah, ini 8/24. 8/64 ya. Kemudian untuk yang bagian B berarti di bawah sini ya. Nah, di bawah sini, nah bagian B-nya itu di sini. Nah, ini kalau kita perpanjang ya. Nah, ini jadinya adalah 4/64. Jadi untuk yang bagian B itu di daerah sini ya adik-adik sekalian ya. Nah, daerah sini ya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 berarti 4/64. Oke, kemudian untuk yang bagian C yang sebelah sini ya adik-adik sekalian. Nah, ini juga sama ya. 4/64. Nah, ini kita hitung di sini 1 2 3 4. Nah, ini adalah yang bagian C ya. Ini adalah 4/64 ya. Jadi kalau dituliskan ini yang bagian C. 1 2 3 4. 4/64. Kemudian yang bagian B tadi ini ya. Ini bagian B-nya. Nah, ini bagian B 1 2 3 4. Kemudian ini bagian A-nya tadi. Nah, gitu ya Adik-adik ya. Ini jadi bagian B, bagian C, ini bagian A. Nah, ini. Ya, jadi yang bagian A itu 8/64, bagian B 4/64, kemudian bagian C 4/64 juga. Nah, sekarang pertanyaan yang B tadi, lengkapilah arsiran pada
gambar di samping sehingga menunjukkan pecahan 5/32 ya, 5/32. Oke. Di sini sudah saya tuliskan karena tadi dibagi menjadi 64, maka kita jadikan 64 ya penyebutnya ya. Kalau 64 berarti kita kalikan 2/2, 3 kalikan 2, 64, maka 5 juga kita kalikan 2, hasilnya 10. Lah, 10/64. Padahal di sini yang diarsir baru 5 ya, 1 2 3 4 5. Maka supaya bisa menjadi 10/64 kita tambah 5 bagian lagi ya. Boleh bebas di mana, misalnya gini, tambah sini ya, 1 2 3 4 5, ditambah sini juga boleh atau di mana saja. Oke, saya tambah 5 ya biar menjadi 10/64. Ini saya tambahkan di sini adik-adik misalnya. Oke, 1 2 3 4. Nah, ini baru 4 misalnya, biar jadi 5, ini saya tambahkan di sini ya, 5. Nah, maka terbentuk seperti inilah. Ini adalah bentuk arsiran 10/64 atau 5/32. Nah, supaya arsirannya menjadi 5/32, ini saya tambahkan ini lagi ya, adik sekalian. Nah, itu untuk pemecahan masalah ya. Mungkin kalau mau disalin dulu, kalau ada yang belum jelas silahkan bisa di pause ya untuk soal nomor 2. Nah, demikian adik-adik sekalian untuk pembahasan pemecahan masalah ya di latihan ulangan bab 1 paket 2 ya. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.